Kemudian bersabarlah atas apa yang menimpa kamu. Semua yang tertimpa musibah, saudaraku, sabarlah. Apa itu sabar? Selalu saya ulangi, bukan ngelus dada duduk manis seperti di Indonesia begitu. Sabar ya, suruh duduk. Salah, ya kan gitu. Tapi sabar definisinya adalah menerima takdir Allah, kemudian ikhtiar mencari jalan keluar. Contoh, Bapak Ibu bangun pagi, flu. Yang paling pertama, sabar. Apa itu sabar? Terima dulu takdirnya Allah. Allah sudah uji saya dengan penyakit. Karena biar kita ngamuk-ngamuk, penyakitnya tetap sudah ada, gitu kan? Terima dulu sebagai takdir. Lalu ikhtiar, minum obat, konsultasi dengan dokter, gitu kan? Minum teh hangat, itu semua adalah ikhtiar. Ini namanya sabar. Terima takdir Allah, kemudian ikhtiar. Ada masalah dalam rumah tangga, baik. Ini cobaan Allah datangkan. Sabar. Bagaimana sabar? Terima sebagai takdir Allah, lalu ikhtiar memperbaiki. Coba, kan gitu. Itu namanya sabar. Dan ini dikatakan wasbir ala ma asabak. Ini dari dulu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, subhanallah, baru semalam saya dapat posting gitu kan, di salah satu teman waktu di WhatsApp itu, kalimat yang luar biasa gitu. Dia mengatakan, ya, pada saat kau sedang keluhkan permasalahanmu dengan Allah, waktu musibah datang, mungkin kau menangis, tapi kau masih bisa tidur. Sementara Allah Tuhanmu menyelesaikan permasalahanmu pada saat kau keluhkan dengannya tanpa dia tidur. Kamu sedang tidur, Allah selesaikan permasalahanmu dengan cara dia yang kalau kamu tahu bagaimana Allah selesaikan urusanmu, kau akan menangis karena senang, gitu kan? Allah SWT tidak biarkan diselesaikan oleh Allah Azza wa Jalla, tapi dengan caranya Allah, dengan caranya Allah SWT. Mungkin kita berharap cepat, tapi Allah tundain 3-4 hari kemudian, sebulan kemudian. Allah, kita ingin dengan cara A selesai, ternyata tidak. Allah selesaikan dengan cara Z. Allah lebih tahu. Dan umumnya kalau Allah ujikan seorang hamba musibah, maka berarti Allah akan angkat derajatnya dan mengampuni dosanya. Serta kadang-kadang subhanallah, ini sering saya bahasakan, kalau anda sedang menghadapi musibah, makin berat cobaan datang, maka pastikan anda orang paling kuat, lebih kuat imannya. Karena kata Nabi SAW sudah jelas, semua dalam hadis Bukhari, semua nabi-nabi cobaannya paling berat. Kemudian datang orang-orang yang beriman, tingkatannya mendekati Nabi, kemudian seterusnya begitu. Artinya orang yang paling berat ya, cobanya adalah orang yang paling tinggi imannya, gitu kan? Orang yang paling tinggi imannya. Jadi kalau cobaan makin besar, jangan bilang aduh besarnya cobaan kepada saya. Enggak. Alhamdulillah, berarti saya orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, ini ulama tekankan ya, ada derajat di surga kita nggak bisa dapat kecuali dengan 100 tahun sholat malam, dengan 100 tahun sedekah, bakti dengan orang tua, haji mungkin 1000 kali. Kita nggak bisa. Umur kita cuma 60 misalnya, sholat tahajudnya harus 100 tahun. Umur kita cuma 60, mungkin dari 60 cuma 10 tahun kita tahajud, masih butuh 90 tahun tahajud untuk sampai ke derajat itu. Fasilitas itu di surga, dari dayang-dayangnya, dari istananya, dari fasilitasnya semua. Tapi Allah mau kita sampai di situ. Bagaimana caranya? Allah uji kita dengan penyakit 10 tahun. 10 tahun nutupin yang 90 tahun kurang tadi. Sabar, nggak masalah, gitu kan? Kalau saya sering bahasakan itu, kalau ada tulisan saya judulnya musibah, kenali sebabnya, nikmati prosesnya. Insya Allah akan terbit nanti tahun depan buku itu. Saya sudah tulis dan insya Allah sudah 80% selesai gitu. Itu saya tuliskan musibah, kenali sebabnya, gitu kan? Dan nikmati prosesnya, nikmatin aja. Nggak usah keluh kesah, karena keluh kesah tetap tidak akan menyelesaikan masalah. Kata Umar radhiyallahu anhu, orang yang tertimpa musibah dan dia bisa terima sebagai takdirnya Allah, lalu dia sabar menjalaninya, maka dia akan menikmati, maka dia akan menjalani proses ya musibah itu dalam keadaan tenang dan dia akan menikmatinya. Artinya sakit ya sudah diterima, karena biar kita keluh kesah tidak bisa, dan pahalanya akan maksimal. Dengan ada orang kena musibah tapi keluh kesah, dia susah lalui, tidak ada pahalanya, nggak ada yang dapat sama dia. Maka sabar. Inna dzalika min azmil umur, kata Luqman, sesungguhnya itu adalah hal-hal yang pasti terjadi. Allah sudah jadikan sebagai sunnatullah. Azmil umur pasti terjadi, nggak mungkin tidak. Semua orang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Tapi tergantung dengan kadar imannya, kadar imannya.